Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat dengan NIM 0555275899. Saya dari Produksi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi PPJJ UT Bandung. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tugas praktikum kedua dari mata kuliah tugas jaringan komputer. Langsung aja kita lihat ke soalnya terlebih dahulu. Di sini saya bagi dua dengan prompt. Kalau mau searching dari tinggal ketik CMD ya, nanti langsung bakal muncul. Terus nanti kita bikin dan kita lihat dulu terlebih dahulu soalnya. Pertama di CD. Nah, kita buka ininya. Saya udah bikin file DXF-nya, tinggal dirapikan saja. Di sini saya udah bikin CD change directory, yaitu fungsinya digunakan untuk berpindah dari satu folder directory ke folder lainnya. Contoh CD C pindah ke user aja ya, ke user. Bentar. Nah, otomatis ini tadinya yang tadi user di Saiful langsung pindah ke C usernya. Selanjutnya kita ke CLS. Yang kedua, clear screen, yaitu fungsinya membersihkan seluruh teks yang ada di layar command prompt agar terlihat rapi kembali. Kita coba. Bentar. Di sini langsung kosong ya. Langsung ke bagian ketiga, CLS. Clear screen dengan tanpanya ya, yaitu fungsinya menampilkan menu bantuan untuk perintah CLS. CLS akhir desakan ya kayak gini. Langsung ke bagian ke nomor 4, yaitu dir. Itu fungsinya untuk menampilkan bantuan dan daftar parameter yang bisa digunakan bersama perintah dir. Perintahnya untuk melihat isi folder, misalnya segini ya. Habis itu langsung kita ke IP config. Fungsinya itu menampilkan informasi dasar mengenai kartu jaringan dengan jaringan komputer kita, seperti alamat, IP 4, subnet, MAC, dan default gateway. Config. Lalu kita ambil simpan address, 15, default gateway. Ini penampilannya. Sini kita next ke IP config all. Ini config. Lebih panjang semuanya menampilkan informasi jaringan secara mendalam dan detail. Jadi lebih detail dari yang tadi, ada yang IP routing kayak gini, penampilannya ke bawah. Dan kita next ke IP config miring dan tentang ya, yaitu fungsinya menampilkan dokumentasi bantuan untuk perintah IP config beserta seluruh parameter pendukungnya. Config. Tampilannya segini ke bawah. Itu kita langsung ke IP config release, yaitu fungsinya melepaskan alamat IP saat ini yang didapatkan dari server DHCP atau router. Coba IP config release. Nah, seperti kayak gini. Ini tampilannya. So next kita ke
IP config bingung ya, IP config fungsinya apa, yaitu meminta alamat IP baru kepada server di HCP atau router. Kita enter aja, ini tampilannya. Langsung kita ke bagian IP config display DNS ya. IP config display DNS. Nah, fungsinya apa? Yaitu menampilkan isi dari DNS cache lokal pada komputer Anda, komputer kita ya. Itu daftar nama domain, website beserta IP yang pernah Anda kunjungi akhir-akhir ini. Jadi ya, enter aja. Ini panjang banget ya, banyak yang dulu-dulu tuh tahu di bawah. Ini tampilannya segini. Next kita ke bener 11 ya, IP config plus DNS. IP config itu fungsinya membersihkan atau menghapus seluruh cache DNS di komputer. Nah, tadi kan banyak riwayat-riwayatnya, nanti di sini akan menghapus riwayat yang tadi. Kita enter. Sukses post di resolve cache. Ini udah ada ya. Langsung kita next ke IP config redis DNS. IP config register DNS. Fungsinya itu memperbarui pendaftaran DNS untuk komputer Anda secara manual pada server DNS. Umumnya digunakan pada jaringan lokal perusahaan dengan Active Directory. So kita enter aja. Ini tampilannya ya. The request operasi rated elevation. So kita next ke ping. Ping itu fungsinya itu menguji konektivitas atau stabilitas hubungan antara komputer kita dengan komputer lain atau sebuah website di internet. Enter. Plus next step. Atau bisa juga network static. Kita klik next step. Itu fungsinya menampilkan koneksi jaringan yang sedang aktif, masuk dan keluar dari komputer kita, lengkap dengan port yang digunakan. Kita enter aja. Save. Langsung next kita ke track chart ya. Track chart. Kita klik aja. Fungsinya itu melacak rute perjalanan data atau paket dari komputer kita menuju ke alamat tujuan melalui router-router di internet. Kita enter aja. Ini kayak gini, tampilannya kayak gini ya. Kita next ke ping. Ping fungsinya itu gabungan antara ping dan reachart. Perintahnya melacak rute sekaligus menghitung persentase kehilangan paket atau jumlah sedikit paket loss ya pada setiap komputer yang dilewati. Kita enter aja. It's not registered karena original command kayak gini. 17 kita look up ya. Kita ketik aja. Fungsinya disebut juga name server lookup ya. Fungsinya yaitu mencari tahu IP address di balik sebuah nama domain atau juga sebaliknya menggunakan server DNS. Kita enter aja kayak gini. Nah, kita ke 18 net SH ya.
Fungsinya atau juga disebut network shell ya. Fungsinya itu alat konfigurasi berbasis teks yang sangat kuat untuk mengubah pengaturan jaringan, yaitu seperti menggunakan IP secara manual, mengatur firewall, atau mengonfigurasi WiFi. Kita langsung enter aja, cek. Yang ke-19 kita tik root. Root itu fungsinya digunakan untuk melihat dan memanipulasi tabel routing lokal pada komputer ya. Tabel ini menentukan kemana paket data harus dikirimkan berdasarkan IP tujuannya. Kita enter aja. Tampilannya seperti ini. Yang terakhir kita ke net ya. Net fungsinya yaitu perintah serbaguna untuk mengelola pengguna, user, grup, kebijakan, dan membagikan data sharing dan jaringan berbasis Windows. Kita enter aja. Nah, ini dari segitu saja dari tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kurang bimbingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.